Selamat malam. Pada hari ini kelompok 2 yang beranggota Ardian Mugianto, Aurora, Muhammad Satya Suhdialfi, Puan Ano Anindita, Ayuni Isharyati, Natalia Angelina Sagala akan mempresentasikan makalah yang berjudul Developmentalisme dan Progresivisme. Aliran developmentalisme. Apa definisi developmentalisme? Developmentalisme adalah paham pendidikan alam di sekolah dengan memberikan peranan yang lebih positif dari pendidik dalam mengawal dan melancarkan proses pengembangan yang wajar dari kemampuan bawaan yang terkandung dalam diri setiap individu. Karakteristik 1. Pendidikan adalah pengembangan pembawaan yang disertai dengan asuhan yang baik. Kedua, pendidikan didasarkan pada studi tentang karakteristik perkembangan anak melalui observasi dan eksperimen. Ketiga, perbaikan pendidikan lebih ditekankan pada metode mengajar, pendidikan guru, dan pemahaman tentang karakteristik proses pendidikan yang lebih baik. Tokoh developmentalisme, Pestalozzi dan Pestalozzianisme. Pestalozzi dari tahun 1746 sampai 1827. Pestalozzi adalah tokoh pertama yang dipengaruhi oleh Rousseau yang mencoba, ia katakan sendiri, mempsikologikan pendidikan. Dasar filosofis: 1. Naturalisme. 2. Realisme kritis. 3. Protestanisme. 4. Filantropisme. Teori pendidikan Pestalozzi. Fungsi pendidikan. Pendidikan adalah alat untuk mengadakan reformasi masyarakat. Lalu tujuan personal pendidikan Pestalozzi: perkembangan secara harmonis dari semua potensi yang terkandung dalam setiap individu. Kurikulum Pestalozzi: pendidikan intelektual atau latihan berpikir yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, dari pengalamannya sederhana menuju kepada pengalaman yang lebih kompleks. Lalu dari pengalamannya konkret menuju kepada pengalaman yang abstrak. Yang ketiga, dari kegiatan sendiri, baik dalam menangkap dan memasukkan pengetahuan, impresi, maupun menyatakan apa yang ada dalam dirinya, ekspresi. Lalu yang kedua, pendidikan moral dan religius atau latihan emosi. Selanjutnya, metode pendidikan Pestalozzi. Yang pertama, pendidikan adalah perkembangan yang harmonis antara akal intelektual, hati moral, dan tangan keterampilan. Lalu pendidikan umum mendahului pendidikan keterampilan. Yang ketiga, pendidikan lebih mengutamakan pengembangan kemampuan daripada penguasaan pengetahuan. Lalu yang keempat, kemampuan anak muncul dari dalam. Dan yang kelima, pendidikan berlangsung secara bertahap sesuai dengan tahap perkembangan. Lalu pendidikan mengikuti tatanan alam, the root of nature. Selanjutnya, pelajar-pelajar adalah anak atau human plant. Tanamannya mempunyai potensi-potensi kemanusiaan yang pada dasarnya adalah baik.
Lalu peran guru di sini adalah mengenali dengan baik potensi-potensi anak dan perkembangannya secara empiris sehingga dapat menjadi tukang kebun dari human plan. Selanjutnya adalah Pestalozzianisme. Pestalozzi diakui sebagai tokoh yang melahirkan gagasan besar tentang pendidikan pada zamannya. Gagasan tersebut antara lain, ia mendemokrasikan pendidikan dengan menyatakan bahwa pendidikan adalah hak mutlak dari setiap anak untuk mengembangkan sepenuhnya potensi yang dimiliki. Mempsikologikan pendidikan, bahwa teori dan praktik pendidikan harus didasarkan pada psikologi. Selanjutnya adalah tokoh yang kedua, yaitu Herbart dan Herbartianisme. Tokoh Herbart dari tahun 1776 sampai 1841. Ia melanjutkan gagasan Pestalozzi tentang mempsikologikan pendidikan dengan jalan menyusun pedagogi yang memadukan filsafat dan psikologi dalam menerangkan peristiwa pendidikan. Protruk dan Frobelianisme.
tokoh Froebel. Froebel lebih dekat dengan Pestalozzi dalam sikap religius intuitifnya dan lebih dekat kepada Herbart dalam semangatnya untuk meneliti. Dasar filosofis pertama, panentheisme. Segala sesuatu ada dalam Tuhan dan merupakan suatu pernyataan dari kemauan mencipta dari Tuhan. 2. Kesatuan atau bagian keseluruhan. Sebuah kesatuan bagi dirinya sendiri dan bagian dari sebuah keseluruhan. Keseluruhan alam semesta ini merupakan sebuah organisme yang hidup. Kesatuan dari keseluruhan tersebut ada Tuhan. Teori umum perkembangan. Dalam alam semesta ini terjadi perkembangan yang berangsur secara berangsur-angsur dari kondisi yang sederhana menuju pada kondisi yang paling kompleks atau sempurna, yang bersumber pada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang mencipta atau membangun struktur atau bentuk dari segala sesuatu. Hukum perkembangan. Evolusi organik yang terjadi dalam alam semesta ini mengikuti hukum, aksi, reaksi, dan keseimbangan. Hal ini berlanjut dari hukum teis antisintesis. Sumbangan konseptual tentang pendidikan yang tepat diakui dalam dunia pendidikan antara lain yaitu pendidikan harus didasarkan pada evolusi alami dari kegiatan-kegiatan anak. Semua perkembangan yang sesungguhnya bersumber pada kegiatan sendiri dari dalam diri anak. Permainan adalah suatu proses yang pokok dalam pendidikan anak pada masa permulaan. Kegiatan konstruktif adalah cara-cara yang utama untuk mengintegrasikan pertumbuhan dari semua kemauan, fisik, mental, dan moral. Anak dengan sendirinya dapat menyelaraskan spontanitas dan pengawasan sosial. Kurikulum sekolah harus didasarkan pada kegiatan-kegiatan dan minat-minat yang terkandung dalam setiap tahap perkembangan anak. Manusia masih tetap berada dalam proses perkembangan, dan pendidikan adalah alat yang penting untuk menghadapi evolusi di masa mendatang. Perkembangan selanjutnya dari ras manusia tergantung terutama pada pendidikan kaum perempuan. Pengetahuan bukanlah tujuan itu sendiri, tapi merupakan fungsi-fungsi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan organis. Selanjutnya kita akan masuk ke aliran progresivisme. Definisinya yaitu, aliran progresivisme merupakan aliran pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. 1. Batasan progresivisme. Batasannya adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. 2. Adanya asosiasi pendidikan progresif. Asosiasi pendidikan progresif atau Progressive Education Association yang biasa disebut sebagai PEA yang didirikan pada 1919 dipelopori oleh Stanford Coop. Prinsip-prinsip PEA yaitu 1. Bebas berkembang secara alami. 2. Minat adalah motif dari semua pekerjaan. 3. Guru adalah seorang pembimbing dan bukan seorang memberi tugas. 4. Studi ilmiah tentang perkembangan siswa. 5. Perhatian yang lebih besar tertuju pada semua yang mempengaruhi perkembangan fisik. 6.
kerjasama antara sekolah dengan rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Dan yang terakhir, sekolah progresif adalah pemimpin gerakan-gerakan pembaharuan pendidikan. 3. Dasar filosofis. 1. Realisme spiritualistik. Gerakan pendidikan progresif ini bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistik dan kreatif dari Froebel dan Montessori, serta ilmu baru tentang perkembangan anak. Yang kedua yaitu humanisme baru. Paham ini menekankan pada penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia sebagai individu. Dengan demikian, orientasinya individualistik. Keempat adalah teori pendidikan. Tujuan pendidikannya adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Kurikulumnya berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap siswa, atau experience kurikulum. Yang kelima adalah tokoh aliran progresivisme. Yang pertama, William James. Dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, John Dewey. Ia memandang sekolah merupakan lingkungan masyarakat kecil dan cerminan darinya. Dalam pendidikan, menurutnya progresivisme menghendaki adanya filsafat pendidikan yang berlandaskan pada filsafat pengalaman dan kesatuan rangkaian pengalaman. Yang ketiga, Hans Spiehinger. Hans Spiehinger menyatakan bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Maksudnya adalah bahwa orang yang dikatakan tahu itu kalau sudah menggunakan pengetahuannya sehingga tahu apa manfaatnya. Seperti kita tahu pengetahuan tentang membuat tempe, tapi pengetahuan itu dianggap tidak ada selama kita belum mampu membuat tempe. Yang keenam adalah metode pendidikan. 1. Metode belajar aktif. Lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Yang kedua adalah metode memonitor kegiatan belajar, mengikuti proses kegiatan-kegiatan anak belajar sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan tertentu bila diperlukan agar memperlancar proses kegiatan belajar. Yang ketiga adalah metode penelitian ilmiah, bertujuan pada penyusunan konsep, sedangkan metode pemecahan masalah lebih tertuju pada pemecahan masalah-masalah kritis. Keempat, kerjasama sekolah dengan keluarga. Mengupayakan adanya kerjasama antara sekolah dengan keluarga dalam rangka menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak. Yang ketujuh adalah pelajar. Pendidikan berpusat pada anak yang merupakan pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Anak adalah unik, setiap anak mempunyai individualistik sendiri, mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan-kecemasan sendiri. Yang kedelapan adalah pengajar. Guru mempunyai peranan-peranan sebagai satu fasilitator, orang yang menyediakan dirinya untuk memberikan jalan bagi kelancaran proses belajar mengajar. Yang kedua, sebagai motivator, orang yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar sendiri. Yang ketiga, sebagai konselor, orang yang dapat membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi setiap siswa. Selain itu, guru juga mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa dan teknik-teknik pemimpin perkembangan siswa. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.